Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, sehingga kita masih dimudahkan kita untuk ke masjid yang dilanjutkan dengan majelis ilmu yang insyaallah majelis ilmu antara dua waktu sholat akan dihitung menjalankan atau sedang melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penjelasan yang lalu Nabi SAW menyebutkan Dajjal akan muncul sebelum ada 3 fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah akhlas, yaitu fitnah peperangan dan pengungsian. Dan hari ini dengan sudah menyaksikan adanya konflik di Palestina, bagaimana kaum muslimin diusir dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah fitnatus sara, bagaimana kenikmatan berkelimangan banyak, tapi itu disebut sebagai sebuah fitnah. Dan para lagi dijelaskan bahwasanya takhaluha min tahti qadamai ahli baiti, bahwasanya fitnah itu berupa kerancuan, keruwetan yang muncul dari kaki ahli baitku. Dan detailnya adalah yasumu annahu minni wa laysa minni, dia mengaku sebagai keturunanku padahal bukan. Dan sekarang sudah terjadi. Kemudian fitnah yang ketiga yaitu fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu adalah fitnah kebingungan manusia, mana yang benar, mana yang salah. Hari ini kita lihat satu tayangan mengatakan mengucapkan selamat hari raya agama lain nggak boleh, nanti ganti channel, ganti akun, ganti medsos. Wah, yang mengatakan boleh ternyata ya ada. Akhirnya bingung. Makanya Nabi mengatakan sampai manusia itu terpecah menjadi 2. Yang satu iman tanpa kemunafikan, yang satu munafik tanpa keimanan. Maka hari ini juga sudah terjadi. Kata Nabi, kalau 3 itu sudah muncul, maka tunggulah, kalau enggak hari itu yang besok ada lagi. Besoknya lagi berarti kalau enggak sekarang muncul, dengan nanti malam tidur, mungkin yang besok gak muncul, dengan tidur mungkin besok lagi. Sampai kapan? Ya sampai muncul. Nah kapan? Wallahu a'lam, saya gak tahu. Nah dalam kemunculannya mereka, dia akan ditemani oleh yang sudah lalu, ini sebagai resume singkat, oleh orang Yahudi 70.000 orang dari Khorasan. Kemudian ditemani dengan orang-orang kafir. Kemudian ditemani oleh orang-orang munafik yang Madinah, keluar mereka. Kemudian ditemani oleh kaum hawa, para wanita yang kemudian secara kejiwaan mungkin labil karena tidak didukung dengan keimanan yang baik, akhirnya ngikut. Nah, kelompok pendukung berikutnya ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, yaitu orang-orang Khawarij. Siapa orang Khawarij? Singkatnya, orang Khawarij itu adalah orang Islam yang mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin karena kaum muslimin melakukan satu dosa besar menurut dia, tapi sebenarnya dosa besarnya tidak sampai pada mengeluarkan dari Islam, tapi sama dia dikeluarkan dari Islam. Yang pernah saya singgung atau sering saya singgung, contohnya kalau di Indonesia yang sifatnya lembaga itu LDI, bagaimana kemudian dia mengkafirkan kaum muslimin selain mereka, alasannya karena nggak berbaikat dengan imamnya. Maka hal-hal seperti ini adalah musibah dan sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Baik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan statusnya hasan menurut Syekh Al-Albani, yang saku naskun, akan muncul satu kelompok yang yaqra'un al-Qur'an, baca Quran. Nah, baca Quran ini pertanda dia orang Islam, bahkan mau belajar. Jadi bukan orang Islam sembarangan, bukan orang Islam KTP, bukan, dia mau belajar. Tapi la yujawizu karaqiyahu, yang dia baca, yang dia pelajari gak pernah melewati tenggorokannya. Jadi dia belajar agama, tapi agamanya versi dia. Padahal Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ini menunjukkan ketika seorang dai itu suruh nyampaikan, kalau memang artinya 1 ayat, ya 1 ayat itu tok, tapi sesuai pemahaman Nabi. Begitu pula kita kalau mendengarkan kajian, maka
Gak usah membayangkan harus ngaji banyak mulu-mulu. Satu ayat kok nggak apa-apa, asal tidak salah. Ya ngaji kokean tapi salah gitu kan. Maka lebih baik satu tapi nggak salah. Balighu anni walau ayah. Jadi tugas dai menyampaikan satu tapi jangan sampai meleset dari pemahaman Nabi. Begitu pula tugas kita sebagai orang yang belajar ilmu, mustami'in atau muta'alimin gitu kan. Maka tugas kita mencari ilmu yang memang disampaikan secara hati-hati. Makanya di sini dikatakan yaqra'un al-Qur'an. Kan ada orang Islam sing buru-buru baca, bacanya aja gak kenal. Berarti kan bukan mereka kan orang awam. Ini yaqra'un al-Qur'an berarti membaca. La yujawizu taraqiyahum, bacaannya enggak melewati tenggorokannya. Ulama kharaja qarnun quti'a hatta yakhruja fi a'radihi mudajjal. Begitu dia muncul orang-orang model gini, wah, agama Islam tapi mudah mengkafirkan kaum muslimin, maka dibasmi oleh negaranya, oleh pemerintahnya, atau mungkin meninggal karena usianya. Begitu nggak ada, nanti muncul lagi, nggak ada muncul lagi. Jadi kayak tanduk yang dipotong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Sampai kapan? Hatta yakhruja fi a'radihim, sampai keluar pada mereka, yaitu pasukan besar Dajjal bersama Dajjal. Di begitu Dajjalnya muncul, mereka ikut. Karena Islamnya berdasarkan semangat tok, bukan di atas ilmu. Makanya jangan dapatkan sejumlah kaum muslimin yang berkumpul di majelis-majelis tertentu yang tidak ada ilmunya, apakah jogetan, apakah bungok-bungok, apakah macam-macam lah. Sampai ada, mungkin saya pernah sampaikan, ada orang bertabaruk dengan Habib itu, gelasnya atau botolnya dikasihkan di depan, didamu. Nah, dia merasa dapat berkah. Tapi di negara tertentu, karena sing galuh kayak Habib gak nyamdamu sisi-sisi, jadi nganggo mic gitu, kabeh donat-donat ke botolnya damu gitu. Jadi wis koyo kedamu semuanya. Jadi istilahnya sedangkal itu gitu loh, cara mikirnya, cara logikanya gitu. Sehingga yang harus kita syukuri adalah ketika kita tidak termasuk mereka, walaupun mungkin nggak banyak jumlah kita, maka itu nggak penting. Yang penting adalah kita di atas apa yang kita yakini sebagai kebenaran, yaitu Quran dan Sunnah. Dan orang-orang yang tadi itu disebut baca Quran tapi nggak lewat dari tenggorokannya, itu juga mengaku di atas Quran dan Sunnah. Makanya mereka kadang itu pakai logo atau kode tertentu 3, 5, 4. 3 itu Quran, Sunnah, nah yang siji jamaah. Jamaah ini siapa? Apakah berjamaah kaum muslimin yang tadi ini? Jamaahku, imamku, melu aku, ngoten niku. Makanya nanti kalau ada masjid, mereka kemudian jumlahnya atau oke, adalah didit, mentolong dari masjid dan seberang masjid gitu. Maka hal-hal seperti ini sudah diingatkan Nabi SAW tentang masjid Diror. Bagaimana adanya masjid yang pertama pun belum penuh jamaahnya, digawe masjidnya yang kedua, tur jaraknya berdekatan. Maka ini yang kemudian menjadi koreksi atau perhatian buat kita semua, bahwasanya masjid yang ada di kampung kita, di daerah kita, di dekat kita itu harus kita makmurkan. Jangan sampai kemudian termotivasi oleh bisikan syaitan untuk kemudian bangun masjid berikutnya sedangkan masjid yang pertama belum makmur. Dan itu juga menjadi asas orang-orang yang beraliran sesat, yaitu memecah kaum muslimin di atas jamaah-jamaah mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, An Syarif bin Syihab qala, dari Syarif bin Syihab berkata, kuntu atamanna an alqa rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh berharap bisa menghadap kepada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? As'aluhu anil khawarij, untuk bertanya tentang kelompok khawarij itu siapa gitu. Kemudian falakitu Aba Barzah, gelalah aku ketemu dengan Abu Barzah fi yaumi idin fi nafarin, yaitu pada hari raya bersama sejumlah min ashabihi, yaitu sejumlah sahabatnya. Jadi ada seorang tabi'in yang ingin bertemu dengan sahabat. Nah, ternyata ketemu Abu Barzah yang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabatnya Abu Barzah ini ya sahabat Nabi juga. Nah, fakultulahu, kemudian aku berkata atau bertanya kepada Abu Barzah, hal samita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-khawarij.
apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menjelaskan tentang kelompok Khawarij ini siapa? Qala, kata Abu Barzah, na'am, iya pernah. Sampai itu Rasulullah SAW biuduni, aku pernah mendengar sabda Nabi SAW dengan telingaku. Ini menunjukkan bukan cerita, aku kurung langsung. Wa ra'aituhu bi'aini, dan aku menyaksikan dengan mata saya ketika beliau itu menyampaikan. Jadi bukan cerita, bukan ngomong isi kuwi, tapi aku rungokke dhewe terus melihat sendiri. Utia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimalin. Pada saat itu Nabi SAW didatangkan sejumlah harta ghanimah. Fakosamahu, kemudian Nabi membagi, go iki gitu kan. Fa'aqta man an yaminihi wa man an simalihi. Maka Nabi memberikan kepada yang ada di kanannya, kepada yang di kirinya. Kemudian walam yu'ti man wara'ahu syai'an, yang di belakangnya enggak dikasih sedikit pun. Artinya ini enggak semata-mata kanan kiri belakang, tapi ada orang yang dikasih, ada orang yang enggak dikasih. Betul. Faqoma, kemudian lagi-lagi yang di belakang tadi berdiri dan berkata, ya Muhammad. Dari cara mengucapnya sudah enggak punya adab. Hei Muhammad, ma'adalta fil ismah, kowe iki gak adil dalam bagi-bagi. Nah, sifatnya yaitu rajulun aswadu matmumus sya'ri. Nah, dia itu seorang laki-laki yang rambutnya pendek. Jadi pada zaman itu kumpulan orang Khawarij itu senangnya membotaki kepala, karena dia mikir kalau punya rambut itu waktu tidak nyisir, tidak ngetan, jadi paling aman gundul. Kemudian alaihi saubani abyadun, dan memakai dua kain putih. Termasuk modelan mereka itu, mereka melihat orang yang pakai baju berwarna-warna itu dianggap cinta dunia. Jadi apa aja yang dilakukan oleh saudaranya sama muslim itu di mata dia itu mesti ada candaannya. Nah, makanya ada dengan segini nyandai wong, wong tuku sendal apik di komentari, tuku klambi apik di komentari, ganti nopo mawon di komentari gitu kan. Undah kayak gendeng di komentari, gendengnya dicat di komentari, hati-hatinya. Nah, itu modelan mereka itu gitu. Cuman mereka kalau komentari selalu dikaitkan kayak wong cinta dunia, kayak wong cinta dunia. Dia merasa dia orang yang paling zuhud, dia orang yang paling takwa. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian faghadiba Rasulullah SAW ghadban syadidan. Nabi marah dengan kemarahan yang besar. Jadi Nabi itu sebenarnya jarang marah, tapi Nabi bisa juga marah sebagai manusia. Nah, pada saat marah itu tentu sesuatu itu sudah menyinggung apa yang beliau lakukan, bukan cuma menyinggung pribadinya, tapi tentang sesuatu yang beliau lakukan, yang mana Allah mengatakan bahwa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah kamu itu berucap kecuali wahyu yang diwahyukan. Termasuk yang diperbuat itu mesti juga sudah di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin sembarangan. Tapi kalau dicela pribadinya, Nabi sering dan Nabi nggak marah. Disebut gila nggak marah, disebut penyair nggak marah, disebut penyihir nggak marah, disebut orang yang gila jabatan nggak marah, gitu kan. Tapi kalau begitu sudah yang disinggung atau yang dicela itu adalah ajarannya atau perbuatan yang merupakan bimbingan dari Allah, nah Nabi marah. Apalagi yang melakukan orang Islam, tambah marah lagi. Karena beliau harusnya mengerti kalau orang Islam itu samina wa ata'na, maupun ada komentar atau komentarnya elek gitu kan. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, wallahi, demi Allah, la tajiduna ba'di rajulan huwa a'dalu minni. Demi Allah Mas, kowe iki ra bakal nemoni wong sing luwih adil timbang aku. Kenapa? Karena Nabi itu kalau bagi itu mesti dibimbing oleh Allah. Dan mungkin ada yang berpikir, tuh kok nek adil kok sing mburi ra dikeki, sing tenan keki kiwa keki, belakang kok enggak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adil enggak harus sama. Dengan punya putra TK, tadi pagi saya baru ke tempat ada bapak-bapak ini pas kalau ngajak pengajian ini diparani, Mas, wargaku berantakan. Dengan enak waktu aku pengen ngobrol. Nah, karena pikiran saya kalau di rumah saya kan anak kecil-kecil banyak, jadi kalau tak kendal dengan perparan di rumah. Dan itu dia cerita kalau anak pertamanya umur 23 tahun, begitu umur 23 lahir anak yang kedua. Nah,
Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kemudian kita ngomongkan adil, tentu anak yang umur 23 tahun pada saat kuliah, biasanya kuliah ya, maka yang lagi lahir nih TK atau apa TK, cilik lah gitu. Tentu yang kuliah ini kita kasih duit sehari 50.000 ya, kecil itu buat apa dikasih duitnya? Artinya adil itu kan nggak harus sama gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya nanti dalam bab waris, walaupun laki-laki dapat 2, perempuan 1, itu menurut Allah adil. Walaupun menurut kita, apalagi ibu-ibu, ya adil ini bodoh. Maka dalam Islam adil nggak harus sama. Nah, maka dalam hal ini ya, disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan, demi Allah mas, kamu nggak akan pernah mendapatkan orang yang lebih adil kecuali aku, atau selain aku, nggak mungkin gitu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, yakhruju fi akhir zaman qaumun ka'anna hadza minhum. Akan datang nanti di akhir zaman satu kaum, dan orang ini modelannya, role modelnya orang ini. Jadi kalau ada penguasa, ada pemimpin, pokoknya ganti sapa wae, apakah pilihannya atau bukan, mesti dia itu akan menjadi orang yang selalu berkomentar, selalu menganggap orang yang memimpin dia itu salah atau kurang. Padahal kalau mau jujur, dia sebagai kepala keluarga mungkin di rumahnya aja punya kekurangan, apalagi komentari yang lebih gede. Nah, maka harusnya itu tidak dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah mengabarkan role modelnya orang ini, modelannya koyo ngono kuwi gitu. Kemudian Nabi menambahkan sifatnya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tahrawiyahum. Baca Quran tapi pemahamannya enggak pernah masuk ke dalam hatinya. Salah satu bentuknya apa? Tadi wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi itu perintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Dalam konteks Nabi membagi, itu kan sebuah keputusan dari Nabi SAW. Harusnya orang beriman sami'na wa ata'na. Udah diam aja, lihat bagaimana Nabi kemudian memberikan contoh, memberikan atau melakukan sesuatu. Jangan menjadi orang yang menghukumi atas orang yang terbaik. Nah, makanya kalau tanggal-tanggal Isra Mi'raj itu mulai paling sebelnya ada orang ngomong bahwasanya guru saya atau syekh saya atau habib saya gitu kan, Al-Imam Ali bin Faqih Al-Muqaddam, Isra Mi'raj dalam satu malam 70 kali, itu paling sebut. Kenapa? Loh, Nabi aja seumur hidup sekali, masa dia isa-isanya pengen 70 itu piye ceritanya gitu. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai orang beriman harus punya respon atau punya refleks yang baik ketika dengar kayak gitu. Kalau kita masih punya basirah, masih punya hidayah, maka orang ngomong gitu tuh kita iki omongan keliru. Tapi kalau kita sudah ketutup itu hatinya, yang ada cuma taklid buta, begitu ada orang ngomong gitu, wah memang hebat loh, saya fulan bin fulan ini. Nah itu namanya fitnah, syubhat itu di situ. Bagaimana kekeliruan dalam keyakinan, tapi justru kita benarkan. Termasuk orang ini sudah mencaci maki Nabi SAW, sudah mengatakan begini dan begitu, tapi dia nggak pernah merasa salah. Makanya Nabi mengatakan nanti akan muncul orang-orang Khawarij modelnya kayak gini loh. Nah, kemudian Nabi mensifati, kenapa kok muncul orang kayak gitu? Yaqra'una al-Qur'an la tujawizu tarawihum. Maca Quran tapi nggak pernah lewat dari tenggorokannya. Makanya panjenengan yang mau Quran, baca Quran gitu kan, untuk usahakan untuk kemudian baca artinya atau kemudian menyimak tafsirnya dari ustaz-ustaz tertentu yang dengan percayai gitu kan. Nah, disitulah kemudian jenengan akan ini maknanya iki ternyata, iki maksudnya iki gitu kan. Ternyata iki karepe Gusti Allah iki gitu kan. Sehingga jangan sampai muncul pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Sampai ada orang itu ketika dikatakan, wailul lil musallin, celaka orang sholat ya. Justru aku tak rasa sholat. Loh, kok rasa sholat kan? Rasa naik sholat celaka. Mendingan aku rasa sholat ya, menurut dia. Padahal ya namanya orang tak sholat ya tambah celaka gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Masalakakum fi saqor?" Apa yang menyebabkan kamu nyemplung ke neraka sakor? Dari neraka khusus namanya sakor. Qalu, kata dia, lam nakum minal musallin. Saya dulu enggak sholat. Nah, berarti dia enggak sholat kena nyemplung neraka. Tapi wailul lil musallin, kalau kita mau lanjutkan ayatnya atau mau kita pelajari maksudnya, maka di situ ada pembatasnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang sholat yang
dalam melaksanakan sholat itu sahun niku pripun? Sahun niku sholat maghrib jam 6 misalnya dan sholatnya jam 7 menjelang isya, atau sholat isya jam itu sholatnya jam 3 gitu kan. Sampai ada kemarin saya ada kajian sama ibu-ibu di Jogja itu, terus sampai dia itu bertanya, kan ngapain kan di majelis nonton saya itu mesti kok kalau isya itu udah wudu, udah siap, tinggal sholat itu kok males banget, dan itu meledak turun 12 nanti jam 3, dan itu mesti selalu kayak gitu. Terus kalau penasaran, dan jangan baru wudu baru siap niku wau meledak niku wau niku karo ngenteni adzan apa pripun. Jadi kan bisa jadi sebelum adzan dia wudu siap-siap, ngenteni adzan meledak keturun ngoten lho. Ndak ta, niku posisinya wis adzan lho. Wong wis adzan wis siap kok gari salat gitu kan. Mosok yo dadak bablas e gitu. Saya pikir kan ngenteni adzan ngoten. Lah niku, iki ketoke omah jenengan kebak setan. Dia malah bilang mau tak kok. Jadi saya punya tetangga, saya punya temen itu ngomongin dulu ini di rumah saya. Waduh iki. Akhirnya pembicaraan berlanjut tentang persetanan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kemudian jangan sampai kita enggak belajar untuk memahami isinya apa. Nah, sampai Nabi mengkiaskan bentuk penyimpangan agamanya. Jadi dia merasa beragama Islam tapi nyimpang jauh dari Islam dengan kiasan, dengan analogi yang rukuna minal Islam kama yabrukuna sahmu minar ramiyah. Islamnya itu ora koyo Islamku, bahkan nek diibaratke koyo anak panah itu yang keluar terus nek keburuan binatang buruan terus bablas itu. Jadi Islamnya itu lepas dari jalan yang benar. Cara kereta niku kedae ning rel, ning mlaku ning sawah gitu. Ini enggak bisa mlaku nyungsep teman-teman. Cara mobil kudune ning mobil ning dalan, malah jalannya ke rumah penduduk, nabrak rumah penduduk ke karo-karoan. Nah, digambarkan seperti itu. Makanya orang-orang Khawarij ini ya dalam berbuat itu luar biasa. Dia benar-benar dari mulai mulutnya itu berani mengkafirkan sama kaum muslimin. Kalau ada kesempatan membunuh, dan dia nggak merasa bersalah dengan matinya sejumlah kaum muslimin. Jadi ketika ditanyakan, "Kowe kok nek melakukan tindakan pengeboman ngawur ini kan nanti kena sama orang Islam gitu." Jawaban dia pesta diri. Padahal kalau kita melakukan transaksi yang keliru, misal Pak Tamrin jual beli sama saya keliru ngitungnya, masih bisa nyari saya kemudian, "Mas, maaf yo, salah ngitung, di kepunjulan kujulis ini kita balik lagi." Mergone napa? Kula cek urip, tapi nek kontaknya sudah membunuh, bagaimana dengan mau minta maaf? Wong wis mati. Bahkan aku tinggal minta ampun sama Allah. Ya nek iso menyadari nek itu salah. Nek dia nggak menyadari itu salah dan diulangi lagi, sampai akhirnya dia mati sendiri baru dia berhenti. Dan itulah yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan di negeri ini. Sejumlah kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu sampai meledakkan diri di masjid, ngomongnya kuwi masjidnya ning jero kantor polisi atau polisi kuwi tentara atau antek togut, terus dibom di situ, polisi ini gak ada yang mati, dia mati dewe gitu. Terus gimana gitu? Nah, maka kita akan bertanya, mana akal sehat, mana logika yang benar? Masa seperti itu jihad? Dan yang paling parah, yang namanya jihad itu akan menghadirkan kemuliaan buat kaum muslimin. Makanya slogan jihad itu iskaliman aumut syahidan, hidup mulia di atas jihad atau kemudian mati di atas kesahidan. Tapi hasil dari perbuatan itu kaum muslimin menjadi terhina, orang-orang yang mau pengajian jadi takut, ustaz-ustaz yang ceramah diintimidasi, termasuk diceki dengan pengecekan yang nggak perlu gitu kan, yang berlebihan. Nanti kemudian diparani omahe disita sebagai barang bukti ini buatan buku terorisme tapi Quran ya coba Quran yang tidak jadi barang bukti. Maka hal seperti ini tentu itu bukan kemuliaan, itu sebuah kehinaan, sebuah kondisi yang tidak baik, dan di situ bisa menjadi indikasi iki jane ajaran ra bener. Makanya yang namanya kekeliruan kata Nabi SAW, al-ismu mahaka fi nafsika
yaitu sesuatu yang membuat hatimu itu gundah gulana. Kemudian kamu takut ayatoli alainas, kamu khawatir orang lain itu melihat. Makanya ketika orang itu melakukan sesuatu yang dikatakan baik tapi kok sering tutang, ini jadi ada masalah. Makanya mereka itu kalau pengajian itu jelian, nggak pernah nyata ini, nggak pernah ada di tempat terbuka dengan kaca bening, nggak pernah masuk di dalam kamar, kemudian ditutup, nganggo lampu senter atau bola kecil, ngomongin kalau itu kita mulon di negara khalifah segala macam, tapi isinya cuma 5 orang, 10 orang. Kemudian piye, gue harus nyekel bom, gue nyekel pistol, gue harus pakai polisi atau tentara. Udah, sesimpel itu hidupnya. Maka ini bahaya. Makanya pentingnya dengan belajar dengan baik dan benar. Karena bisa jadi bapaknya belajar paham, anaknya nggak belajar, pamit taruh Pak, Bu, aku meh jihad. Ini di Palestina, boten, ini polsek, ya, coba. Maka hal seperti ini harus dihati-hati. Ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan simahum at-tahli, jadi mereka adalah mencukur rambut, karena pada waktu itu mencukur rambut dianggap membuang-buang waktu sehingga mendingan gundul kronos. Tapi ini bukan mutlak konten itu. Nanti akan ada satu masa mereka pilih memanjangkan rambut. Alasannya kayak cukur buat waktu mending takung dongki. Hati-hati. Kemudian la yazaluna yakhrujuna hatta yakhruju akhiruhum ma'al masih dajjal. Mereka terus-menerus muncul. Bahkan ketika dibasmi oleh penguasa, mereka muncul lagi terus dan berakhir bersama dengan Dajjal, melu Dajjal. Kenapa? Karena lihat Dajjal bisa ini, bisa itu, dia merasa berarti kemenangan bersama dengan orang itu. Padahal yang namanya kebaikan tidak selalu diiringi dengan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya tadi tentang fitnah tusarok, sebuah kenikmatan tapi disebut fitnah, munculnya dari kaki ahli bait, mereka mengaku keluarga tapi bukan, kata Nabi. Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, fa inna auliya'i humul muttaqun, yang disebut waliullah itu orang bertakwa. Jadi nek wong ngaku keturunanku tapi gak takwa, ya ora usah mbok anggap. Orang takwa itu asasnya 2, dia berkeyakinan di atas akidah yang lurus yaitu tauhid, dia beramal di atas sunnah bukan bid'ah. Makanya kalau ada ngaku keturunan Nabi tapi kok kemudian dia menjalankan ritual-ritual kesyirikan, nyuruh orang berbuat maksiat dan seterusnya, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan dakwahnya, maka itu bukan waliku, kata Nabi SAW. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kemudian melanjutkan faida lagi tuhum tumuhum faktuluhum. Kalau kamu berjumpa dengan orang Khawarij ini, maka basmilah. Tentu tugas membasmi ini yang paling pas, paling ideal adalah penguasa. Makanya Indonesia punya polisi, tentara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Maka itu harapannya juga bisa digunakan dengan baik dan benar. Jangan kemudian datang penasihat yang nggak benar, akhirnya sembarangan orang ditangkap. Tapi saya kemarin ngobrol sama bapak-bapak yang anaknya pernah ditahan gara-gara itu. Anaknya dikeluarkan, dikasih modal, dikasih kerjaan, dilebokke ke PLN dan seterusnya. Jadi memang sama pemerintah itu diarahkan, Pak. Nanti buatan ini penjoro dikebuki, dianiaya, buatan diarahkan, dikai modal barang, dikai kerjaan. Memang dalam proses kerja itu kadang karena pengennya sing ideal, sing resik, sing sesuai dengan Quran Sunnah kan angel loh. Akhirnya dia keluar dari kerjaan yang lain. Dan Nabi mengatakan hum sarrul khalqi wal khaliqah. Mereka seburuk-buruk makhluk dan ciptaan. Padahal kalau kita ngomongkan yang namanya sarrul khalqi ini dan Quran surat Al-Bayyinah itu terucap atau difirmankan oleh Allah, yaitu innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Jadi di sini dikatakan seburuk-buruk makhluk dan ciptaan, dan Al-Bayyinah itu konteksnya orang kafir. Tapi walaupun niki bunyinya udah kayak gitu, seolah-olah podo, para ulama mayoritas sepakat orang Khawarij itu tidak dikafirkan. Coba. Jadi Islam yang benar itu sayangnya sama kaum muslim itu sampai seperti itu. Jadi orang itu sudah sedemikian rupa menyimpangnya, sedemikian rupa melencengnya, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin,
para ulama itu sampai hati-hati nggak dikafirkan. Makanya saya ada brosur kuliah gratis gitu kan, pas tak kirim ke salah satu teman gitu kan, dia kemudian pas ketemu cerita sama saya, ini anak sing teko pengen daftar niku. Nah terus pun dibiayai ini ketinggalan buatan situ. Nah pripun? Nah soalnya orang NU loh, memang NU apa? Nah kalau pikir dengan itu buatan NU, ya memang saya bukan NU, tapi NU itu Islam. Jadi ada pengen daftar ya nggak apa-apa gitu. Jadi dipikirnya kalau saya itu nggak NU terus yang daftar orang NU terus nggak boleh gitu. Jadi bukan kemudian artinya orang Khawarij itu kadang itu sampai seperti itu gitu loh. Jadi nek wis beda ormas gitu wis dudulurku, padahal para ulama akidah menyatakan apa? Saudara kita itu adalah mereka yang masih sholat menghadap kiblat, masih mengimani Allah sebagai Roh, masih mengakui Muhammad SAW sebagai Rasul dan seterusnya. Maka kita nggak boleh kemudian menyatakan hal-hal yang di luar konteks kesepakatan para ulama, apalagi sampai urusannya menghalalkan darah. Naudzubillah. Jadi hati-hati ya. Nah, makanya nanti ada orang-orang yang kemudian berkumpul pengen amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar, oprak-oprak misal perjudian gitu kan. Perjudian itu dosa besar Pak, tapi tidak mengkafirkan. Tapi yang terjadi apa? Karena merasa itu dosa besar yang sangat besar, akhirnya pakai niwae rapopo. Nah gitu. Bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya bahasa-bahasa yang mengindikasikan terkontaminasi pemahaman Khawarij. Karena dalam Islam orang berjudi itu dosa besar, tapi tidak sampai pada level kekafiran. Karena tidak sampai pada level kekafiran, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Semata rugi kayak orang nyolong, ketangkep, terus keluar kata-kata, terus diobong wae, dan itu loh. Maka itu yang ngomong itu, entah dia orang Khawarij atau bukan, dia nggak paham. Bahwasanya dosa nyuri nggak akan sampai pada harus dihabisi nyawanya. Artinya kalau dengan menangkap dengan ada sikap atau perbuatan melawan yang nanti kemudian ada beradu fisik, maka sebatas itu saja. Begitu sudah ketangkep wonge wis iso dicekel dihampun di obong langsung dipateni gitu. Karena nanti jatuh hukum membunuh. Apalagi kalau bahasanya ben pateni ae kelakuane wong kafir. Bahasa juga itu berarti memurtadkan orang yang tidak murtad, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi harus hati-hati. Makanya zaman dulu ada seorang hakim di Yaman yang bingung memutuskan sebuah hukum karena ada pembunuhan satu pemuda dilakukan oleh sejumlah orang. Datang ke Madinah bertanya pada Umar bin Khattab, wahai Khalifah, di kampung saya ada pembunuhan, satu orang dibunuh oleh sekian orang. Bagaimana cara memutuskannya? Apa hukum mati semua? Kata Khalifah Umar bin Khattab, kalau sekiranya penduduk Son'a, ibu kota Yaman itu sepakat untuk melakukan kegiatan pembunuhan itu semuanya, namanya ibu kota itu kan ribuan orang. Ibu kota kita Jakarta jutaan, Solo memiliki 500.000 orang penduduknya. Nah maka kalau mereka sepakat melakukan itu, lakukan itu mereka akan tak eksekusi mati semua. Makanya hati-hati. Artinya kalau kita terlibat dalam pembunuhan itu akan kena dosa pembunuh, dan dosa pembunuh itu tanggung jawabnya berat. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Error. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis Ibnu Majah nomor 170 an Ibnu Umar dari Ibnu Umar, anak Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, yansa'u nas'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, akan muncul generasi yang baca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Kullama kharaja qarnun quti'a, setiap kali muncul mereka kemudian dibasmi. Kemudian qala Ibnu Umar berkata, sampai Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kullama kharaja qarnun quti'a aksara min isrina marrah. Jadi proses membasminya itu, kata Ibnu Umar, aku mendengar dari Nabi SAW lebih dari 20 kali. Jadi muncul potong, muncul potong, muncul potong, 20 kali generasi. Jadi kalau satu generasi itu 60 tahun, ping 20 ketemunya 1200. Nah, 1200 itu sekarang dari Nabi sampai hari ini itulah 1500. Nah,
Berarti itu muncul terus kemungkinan sampai hari kiamat. Tinggal jeda satu generasi ini berapa? Apakah 100 tahun? Apakah 60 tahun? Apakah 70 tahun? Kalau rata-rata umur kita 60-70. Jadi 60 ping 20 1200, 70 ping 20 1400. Nah misalnya 100 ping 20 ya berarti 2000 tahun. Berarti masih ada lagi. Hatta yakhruja fi iradihi dajjal. Hingga akhirnya muncul di antara mereka Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi muncul di antara mereka. Jadi Al-Masih Dajjal ada di tengah-tengah mereka, dilindungi oleh mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, summa qala hadis fa inna qad nuhina anil hadis. Kemudian dia berkata, bicaralah, berikan pencerahan kepada kami karena kami telah dilarang dari banyak berbicara. Faqala, kemudian dia menjawab, ma kuntu la uhaddisu wa indi rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa min Quraisy. Aku tidak akan berbicara sementara di sini ada seorang laki dari sahabat Nabi SAW dan dia juga orang Quraisy. Jadi ada sahabat yang bukan Quraisy suruh ngomong tentang hadis, maka dia nggak mau. Ini ada sahabat Nabi yang lebih baik dan dia orang Quraisy. Faqala Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah Ibni Amr berkata, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yakhruju qaumun min qibalil masyriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul sekelompok orang dari arah timur, mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi mereka ada di Madinah, timurnya Madinah. Jadi sinkron dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan Dajjal muncul dari arah timur Madinah. Benar-benar nanti baru dikancaninya. Ulama quti'a qarnun nasya'a qarnun. Setiap kali generasi itu muncul, dipotong, dihancurkan, dimusnahkan, muncul lagi generasi berikutnya. Terus ada pengikutnya. Makanya dalam setiap aliran sesat itu, bahkan tokohnya meninggal pun sing ngetutke masih ada. Gak usah jauh-jauh lah di Indonesia. Ketika muncul Ahmad Musodik dicekal polisi, cemplungnya penjara, para nimui ket tobat gitu kan. Ahmad Musodiknya tobat, niku sing berbaiat sama Musodik gak mau move on, gawe Ghafatar. Dan gak tahu nanti setelah Ghafatar gerakannya apa lagi, karena memang benar-benar fitnah tuh sakrah tadi loh. Jadi mereka itu benar-benar melakukan semua itu untuk mencari dunia, mencari kenikmatan. As-sarrah niku kenikmatan. Makanya Nabi kan mengatakan ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman, in asobathu sarra syakara. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur. Jadi benar-benar bentuknya itu sesuatu yang enak, entah duit, entah jabatan, entah kumpulan massa, entah pokoknya ngoten niku. Tapi disebut sebagai fitnah di depannya, sesuatu yang jelek. Fitnah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tuduhan tanpa bukti. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sesuatu yang jelek, yang bertentangan dengan atau merugikan entah fisik, entah rohani, entah keimanan, yang tidak boleh atau tidak baik kalau kena kepada seorang muslim. Yang tadi saya contohkan, kalau kode-kode duit yang jero amplop, duit niku dikasihkan dari seorang suami ke istrinya, insya Allah itu benar-benar as-sarrah yang benar. Tapi kalau itu diberikan dari calon anggota dewan dalam rangka serangan fajar, maka itu menjadi fitnatus sarrah. Jadi ketoke nikmat yang sebenarnya itu masalah atau dosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya dengan judul mulai dikenal orang ketika di Syam dan Irak. Maksudnya apa? Disebutkan di sini innahu kharijun hillatan baina Syam wal Irak fa'asa yaminan wa 'asa shimalan la ya ibadallah fasbutu. Dajjal keluar di daerah antara Syam dan Irak. Jadi ada Irak, ada Syam, dan niku berarti enten Saudi Arabia dan Iran. Iran lah di situ puncaknya. Karena muncul dari timur Madinah dan Iran itu ada di situ. Dia menuju Madinah ini bukan sakit masuk, kemudian dia belok ke arah Syam karena digusah atau digiring oleh para malaikat yang menjaga Madinah untuk keluar dari Madinah. Tapi sebelum meninggalkan Madinah, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang Yahudi
keluar juga dari Madinah mengikuti mereka, termasuk sebagian wanita yang galau, yang imannya tidak cukup untuk menahan langkah kakinya mengikuti Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membuat kerusakan sebelah kanan dan kiri. Nah, kemudian Nabi berpesan, ya ibadallah fasbutu, wahai hamba Allah, teguhkan imanmu. Cara meneguhkan iman yang paling utama salat. Kemudian yang kedua majelis ilmu. Dengan sholat Allah akan memberikan kita keimanan yang bertambah. Dengan majelis ilmu Allah akan menguatkan iman kita di atas ilmu sehingga nggak mudah terombang ambing. Orang kalau kemudian imannya baik, misalnya coba nggak punya duit, ya dia tetap akan di atas keimanan itu. Tapi kalau imannya kurang baik, maka ketika dia nggak punya duit terus ditawari duit dengan syarat pindah agama, ya dia pindah. Makanya bedanya orang punya iman dan nggak punya iman itu di situ. Iman yang baik akan menahan dia bersabar di atas cobaan, walaupun itu sebuah cobaan. Maka iman yang buruk, iman yang jelek, iman yang kurang akan menyebabkan orang itu mudah terombang-ambing. Mana yang benar dia nggak tahu. Padahal Nabi mengatakan yang namanya kebenaran itu terang benderang, sebagaimana terangnya matahari ketika terbit. Itu iman yang baik. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang namanya Dajjal tidak akan masuk ke 4 masjid. La ya'ti arba'ata masajid. Dajjal akan masuk ke 4 masjid. Yang pertama Al-Ka'bah, Masjid Haram. Ketika yang kemarin-kemarin tidak masuk Madinah, ternyata tidak masuk Ka'bah juga. Wa Masjidar Rasul, dan tidak akan masuk di Masjid Rasul yaitu Nabawi. Wa Masjidal Aqsa, dan tidak akan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Wa Tur, dan tidak akan masuk di masjid yang ada di Turi Sina. Masjid artinya kalau masjid itu berarti kompleknya. Misalnya kita pagar itu berarti dia bisa di depan situ tapi nggak masuk ke dalamnya. Tapi kalau Madinah, bahasanya Madinah, maka dia nggak masuk di kota Madinah yang tengahnya itu. Nah, karena setiap jalan menuju situ dijaga. Jadi nggak cuma masjidnya tok, tapi kotanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama Dajjal akan tinggal? Dikatakan oleh Nabi SAW jumlah totalnya. Pun ada belum? Kemudian kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, padzalikal yaumul ladzi kasanah atakfina fi. Maka memperkirakan ini jam. Maksudnya jam itu pripun? Maksudnya ngeten, misalnya ini mungkin dengan sholat isya anggaplah jam 8 atau mungkin sholat subuh jam 5, 8 sampai 5 berapa jam Habibi? Angga 9. Dia tau gak kalah sama mbah-mbah 9 jam. Berarti begitu dengan sholat. Bagi aku sholat isya, tengeri isya, berarti sholat subuh 9 jam. Senajan apa matahari di padang jinglang, tapi 9 jam. Terus dengan tulis subuh, berarti bar subuh ten dhuwur toh. Misal subuh jam 5 dhuwur, biasanya misal jam 12, 5 ten 12, tengeri melih. Nah, nanti sampai jam 12 dhuwur pun asar 12 yang telu. Jadi jenengan yang menentukan bahwasanya 12/3 ini sholat apa nih, duhur atau itu dicatat. Makanya di sini Nabi mengatakan ukjurulah ukudro, takar diri kondisinya. Karena kalau ngomongnya matahari ini, matahari itu dari terbit sampai tenggelam itu butuh waktu setahun pada hari pertama Dajjal muncul. Ini setahun ini tetap jam-jamannya itu ribuan jam, makanya kamu perkirakan sendiri. Nah ini yang kayak kita sampaikan di depan. Kenapa kita suruh tetap sholat? Karena tadi loh, butuh pertahankan, kuatkan iman. Cara menguatkan iman salah satunya harus sholat. Ketika kita sholat, Allah akan memberikan hidayah, memberikan burhan, memberikan penjagaan, dan tambahannya dengan majelis ilmu sehingga dengan bisa mendapatkan al-furqan, pembeda mana yang baik, mana yang benar, punya respon yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru, ini yang halal, ini yang haram, ini subhat. Itu hanya ditahu, hanya dimengerti orang yang mau bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
gue pilih pekatan yang saged kula aturaken kirang nyuwun pangapunten akhir kalam.